Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menyebut, ketentuan norma yang memberikan pilihan menimbulkan ketidakpastian mengenai standar, syarat, kriteria, dan prosedur dalam menentukan sanksi. Menurutnya, pilihan tersebut menciptakan kerumitan administrasi negara menyangkut alas hukum dan alas fakta. Dalam hal keputusan diberhentikan atau tidak diberhentikan, yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Sehingga tidak akan prosesual bagi setiap aparatur sipil negara yang akan diterapkan. Menurut Dian, suatu aturan mengenai sanksi perlu membedakan antara bentuk pelanggarannya, administrasi atau pidana. Pembedaan tersebut lebih jelas dibandingkan penormaan dengan kata tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak terencana yang dalam bayangan pemikiran pembentuk norma kemungkinan ditujukan kepada pidana umum, terangnya. Dian pun menyarankan agar sanksi dalam ketentuan pasal 87 ayat 2 Undang-Undang ASN menyesuaikan dengan sanksi yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya, Agus Rahmat Pawirudjo, dalam Advokat Menjawab. Menembus batas keadilan. Pada malam hari ini kurang lebih pukul 21.55 menit ya. Jam 22 kurang 5 menit. Saya ditanya oleh kawan-kawan ASN ya, berkaitan dengan dasar pemberhentian ASN ya. Nah tentu ya saya harus menjawab, dan agar jawaban ini pun juga bisa diketahui ini semuanya, maka saya sengaja juga ini harus saya jawab. Nah tentu yang berkaitan dengan atau yang dimaksud dengan pemberhentian seorang ASN ini dalam syarat definitif adalah penghentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya ya, kehilangan statusnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN atau pegawai negeri sipil ya. Nah, tentu ini ada aturan yang mengatur di sana, bukan ujuk-ujuk karena pimpinan atau atasan itu tidak suka kemudian diberhentikan, tentu tidak. Semua ada aturannya ya. Dan aturan itu di mana diatur? Aturan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ya, atau disebut dengan Undang-Undang ASN. Nah, ada beberapa kategori ya sehingga seseorang ASN itu bisa diberhentikan. Ada 3 kategori. Yang pertama memang diberhentikan ya dengan hormat. Ya, diberhentikan dengan hormat. Yang kedua diberhentikan tidak dengan hormat. Yang ketiga adalah diberhentikan sementara. Ada 3 klasifikasi itu. Nah, bagaimana yang dimaksudkan dengan diberhentikan dengan hormat ya? Yang pertama tentu meninggal dunia ya. Meninggal dunia. Kemudian yang kedua atas permintaan sendiri ya, atas permintaan sendiri. Ya, jadi ASN tersebut mengajukan pengunduran dirinya sebagai seorang ASN. Kemudian yang ketiga, mencapai batas usia pensiun ya, mencapai batas usia pensiun. Tentu berbicara tentang batas usia pensiun itu ada aturannya. Ada fungsional, ada struktural ya. Ya, saya yakin ASN semua sudah tahu ya. Nah, kemudian yang di perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini ya. Tentu ini merupakan kebijakan pemerintah, bukan kebijakan pimpinan ya. Tetapi merupakan kebijakan pemerintah secara nasional. Nah kemudian yang berikutnya, tidak cakap jasmani dan atau rohani ya. Seperti apa yang dimaksudkan dengan cacat jasmani atau rohani? Kalau dimaksudkan dalam cacat rohani di situ, katakanlah, mohon maaf ini mengalami gangguan mental, ya, mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan. Tentu gangguan kejiwaan itu harus dibuktikan, ya, harus dibuktikan dengan ada surat keterangan dari instansi yang terkait, dari dokter ya, dalam hal ini ya. Dan tentu dokter juga tidak serta-merta kemudian memberikan itu merekomendasi untuk diingat. Tentu dokter mengupayakan ada upaya penyembuhan terlebih dahulu ya. Kemudian yang tidak cakap jasmani maksudnya di sini adalah ada ketidaksempurnaan dalam secara fisik ya.
Nah, hanya memang nanti ini kita akan dihadapkan dengan ketentuan lain, yaitu kaitan dengan disabilitas. Ya. Ada sekarang ketentuan disabilitas di mana memang harus memberikan kewajiban 1% terhadap industri, dan itu adalah mandatori, dan juga pemerintah daerah 2%. Ini undang-undang ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat, ya. Nah, dengan tidak hormat, ya. Nah, apa yang dimaksudkan dalam klasifikasi yang masuk dalam klasifikasi diberhentikan tidak hormat ini? Yang pertama, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melakukan makar, ya. Kemudian melakukan tindakan yang nyata-nyata dia menyatakan bahwa tidak sepakat, ya, dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga maksud tidak sepakat ini kemudian untuk melakukan penyelewengan, ya. Misalkan bukan diduga, ya, tetapi terbukti dia melakukan makar misalkan. Yang kedua misalkan ingin merubah, ya, dan ingin merubah itu dinyatakan, dan itu harus dibuktikan. Jadi tidak semata-mata ketika kemudian menduga bahwa si A atau si B itu terlibat di A, tidak seperti itu. Harus ada asas pembuktian sehingga tidak terjadi penzaliman, ketidakadilan di tengah-tengah ASN itu sendiri. Nah, berikutnya yang kedua adalah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, ya. Jadi ini harus dimaknai dengan hati-hati, ya, harus dimaknai dengan hati-hati, ya. Karena jangan sampai kemudian ini menjadi gebyah-uyah. Kalau menilik dari pasal ini, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, ya, artinya sudah vonis, ya. Sudah vonis, sudah ingkrah, ya. Karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan, ya. Jabatan, karena jabatannya, ya, maksudnya dia melakukan tindakan kejahatan itu, ya, sehingga dia divonis itu karena melakukan karena jabatannya, ya, karena jabatannya. Nah, karena kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, ya, hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Nah, ini yang harus diperjelas, ya. Karena kalau melihat dari sini bukan hanya menyangkut tentang tindak pidana hanya jabatannya saja, tetapi karena di sini disebutkan berkaitan dengan pidana umum, ya. Tetapi di sini melekat, ya, nih, yang hubungannya dengan jabatannya atau pidana umum. Jadi baik karena jabatannya atau karena tindak pidana yang umum, sepanjang bahwa di situ dihukum 2 tahun maka dia bisa diberhentikan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, menjadi yang C, menjadi anggota atau pengurus partai politik, ya, atau dihukum penjara. Nah, ini ada lagi, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Kalau tadi karena jabatannya, ya, karena jabatannya, ya. Jadi di sini tidak dijelaskan, ya. Di sini tidak dijelaskan, ya. Ini memang nih, ya, di pasal B dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada pada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, ya. Ini setelah ingkrah, jadi tidak disebutkan di sini, ya. Katakanlah karena jabatan ini karena korupsi,
karena melakukan korupsi dan sebagainya. Tidak dinyatakan di situ apakah 2 tahun. Artinya apa? Berarti kalau itu tindak pidana ya karena korupsi, katakanlah 1 tahun 8 bulan bagaimana? Kan tidak sampai 2 tahun. Tapi kalau korupsi karena jabatannya berarti kan, maka dia akan diberhentikan dengan tidak hormat. Ya, nah kemudian dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Ya, kalau di sini tidak dijelaskan apakah ini kaitannya dengan kegiatan pekerjaan, tidak. Tetapi yang disampaikan di sini adalah bagaimana kegiatan pidana itu adalah pidana umum. Jadi mohon maaf, ini nggak ada kaitannya dengan tindak pidana karena korupsi. Jadi kalau korupsi itu tidak mengenal tentang berapa dia divonis. Tetapi kalau pidana umum itu 2 tahun. Ini untuk diperhatikan, untuk difahami oleh para ASN. Nah, kemudian diberhentikan sementara, ya, maksudnya ya sementara itu untuk jenis ketika diatur dalam pasal 88 Undang-Undang ASN, ya. Jadi PNS diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara, ya. Misalkan jadi wakil menteri, misalkan seperti itu contoh. Ya, kemudian diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Ya, jadi ditahan karena menjadi tersangka, belum menjadi terdakwa, dia belum divonis maksudnya. Ya, dia belum divonis. Jadi artinya bahwa ASN itu masih pada proses, ya, proses penyidikan, ya kan? Kemudian sudah dilakukan penahanan baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun pada proses ketika di pengadilan. Itu ditahan pada masa itu disebut dengan diberhentikan sementara terlebih dahulu. Kalau nanti dia ternyata dia dinyatakan tidak bersalah, ya. Nah, pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian, ya. Jadi itu sahabat-sahabat semuanya, ini menjadi acuan bagi kawan-kawan ASN agar juga berhati-hati. Ya, bagaimanapun juga sahabat-sahabat semua khususnya di ASN itu adalah amanah. Tidak banyak yang seberuntung daripada sahabat-sahabat semuanya. Oleh karena itu, agar jabatan tugas itu betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik. Jabatan amanah itu agar dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga memberikan